Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saidul Mohid. Di sini saya akan menjelaskan program source code dari aplikasi yang saya buat. Itu judul aplikasinya Informasi Pariwisata Kota Sukabumi. Oke, di sini saya aplikasinya itu menggunakan bottom navigation. Ya, di sini ada UI-nya, yaitu menu-menunya ada tiga, yaitu home, gallery, dan juga about. Ini home, fragment home. Lalu galerinya saya gunakan yang dashboard. Lalu about-nya menggunakan notifikasi. Oke, lalu di XML-nya pada home, fragment home, itu menu home. Isi fragment home yaitu eh, menu-menu, yaitu ada tempat wisata, ada image button tempat wisata, lalu ada image button untuk wisata eh, kuliner, dan juga untuk wisata religi. Nah, seperti ini tampilannya. Ini nanti judulnya yang tes ini itu akan berubah ya. Di Java-nya itu saya ubah. Jadi teksnya itu di setnya di Java, nggak langsung di XML-nya. Lalu title bar-nya itu saya hide. Hide-nya ada di main activity. Nah, get support action bar-nya saya hide. Lalu saya buat baru untuk title bar-nya, toolbar-nya. Tuh. Yang tadi judulnya itu di hide, di setnya di sini. Jadi tes nanti akan berubah jadi informasi pariwisata Kota Sukabumi. Tuh, lalu ini ada menu-menunya, tempat wisata, wisata kuliner, wisata religi. Ini adalah the image button. Jadi ketika diklik gambarnya itu akan pindah activity. Oke, ini untuk tempat. Nah, lalu selain diklik pindah activity, ketika di hold, ketika ditekan lama, itu akan tampil teks tempat wisata. Tuh, itu untuk yang tempat wisata. Tapi kalau di holdnya itu adalah yang kuliner yang di tengah, berarti wisata kuliner. Ketika diklik pindah ke splash screen kuliner. Itu jadi di sini saya menggunakan 5 splash screen. Bisa tarik juga sama. 5 splash screen. Ketika aplikasi dibuka itu akan muncul dua splash screen. Oke, sebelum ke splash screen kita bereskan dulu untuk fragment lainnya. Oke, di sini fragment notification about. Di sini ada foto, lalu ada text view. Text view. Oke, text view-nya dan juga sama yang tes di atas title bar-nya, toolbar-nya itu akan di asetnya di Java-nya, yaitu di notification fragment di sini. Ini set toolbar-nya, yaitu namanya about. Lalu untuk isinya, nah ini ada di sini. Tuh, itu untuk about. Nah, lalu untuk dashboard galeri, ya di sini isinya itu dari database. Ya, menggunakan recycle view. Oke, nanti saya akan bahas lebih jauh. Nah, lalu splash screen yang tadi itu ada 5. Nah, ada 1, 2, lalu kuliner, religi, dan tempat. Nah, jadi satunya itu logo, logo Kota Sukabumi.
Jadi ketika si aplikasi pertama kali dibuka, itu akan muncul splash screen satu selama 1 detik, yaitu isinya ini, gambar logo Kota Sukabumi. Lalu splash screen 2 itu teks informasi pariwisata Kota Sukabumi. Nah, jadi ketika dibuka itu akan ke splash screen 1 dulu, lalu di run splash screen 1 kan otomatis ke splash screen 2, dipindahkan ke splash screen 2. Nah, lalu setelah di splash 2 itu akan dimasukkan, akan dikirim ke main activity. Maka otomatis akan membuka home fragment. Ke main activity, berarti ke home fragment. Oke, ini splash screen 2. Nah, untuk ketiga splash screen-nya itu untuk setiap menu. Jadi ketika tadi image button-nya diklik, itu akan muncul splash screen dulu, baru ke isinya. Itu sama setelah splash screen baru dimasukkan ke activity tempat yang dikliknya. Kalau wisata tempat berarti ke tempat wisata. Tapi kalau religi berarti nanti pindah ke activity religi. Kuliner juga sama ke kuliner. Itu splash screen. Oke, lalu untuk penyajian datanya di sini saya menggunakan database SQLite Helper, menggunakan SQLite. Nah, di sini ada SQLite Helper. Di sini saya buat 4 tabel. Tabel 1 untuk tempat wisata, ini nama-nama fieldnya. Lalu tabel 2 di kuliner, ini untuk tabel kuliner. Nah, tapi tabel kuliner ini nggak saya pakai. Awalnya saya pakai, tapi setelah di akhir-akhir saya nggak jadi pakai karena di wisata kuliner itu tidak menggunakan recycle view, tapi menggunakan grid view. Itu jadi yang ini nggak kepakai, nggak tidak terpakai. Lalu tabel 3-nya wisata religi, tabel 4-nya galeri. Di sini query untuk membuat tabel baru dan menghapus tabel jika sudah ada. Jadi jika tabel baru bikin sesuai nama tabelnya, tabel 1, tabel 2, dan nama-nama fieldnya, tabel 3 dan tabel 4. Itu ini untuk mengeksekusi query-nya. Tabel 1, tabel 2, tabel 3, 4. Ini juga sama untuk menghapus ketika sudah ada tabelnya, yaitu SQLite helpernya. Nah, untuk database-nya itu digunakan di wisata religi, wisata tempat, dan juga yang galeri, yaitu yang ini, dashboard. Nah, yang dashboard, fragment dashboard. Oke, kurang lebih sama untuk posisinya, penyajian datanya, scriptnya itu sama, ada setiap bagian itu ada data. Di sini berisi atributnya, nama atributnya sesuai dengan nama field. Lalu ada konstruktor, juga ada getter. Tuh, di galeri juga sama. Di data tempat juga sama. Sesuai dengan atributnya, sesuai dengan jumlah fieldnya. Tuh. Tapi nanti yang akan dikirim itu semua kecuali ID-nya, itu karena ID nggak tidak digunakan. Jadi getternya ini nggak dipanggil. Yang dipanggil adalah selain dari ID, sama semuanya juga. Oke, itu untuk datanya. Lalu untuk adapternya, nah ini adapternya itu menggunakan tadi recycle view. Jadi di XML-nya itu ada 2 file. Yang pertama untuk activity-nya, yaitu di yang religi, activity religi. Nah, isinya itu adalah recycle view. Isinya adalah recycle view. Sama yang lain juga dari fragment dashboard. Lalu activity tempat wisata. Itu recycle view. Oke.
Nah, di atas recycle view nanti akan setiap item recycle view akan dimasukkan desain. Itu sini udah dibuat desainnya, tempat desain seperti ini. Di sini ada 3 gambar. Saya set 3 gambar yang bisa di scroll gunakan horizontal scroll. Nah, ada 3 gambar. Nanti setiap gambar ini akan memenuhi satu kanvas, jadi akan penuh. Gitu. Jadi 3 bisa di slide. Kalau di sini ada namanya itu adalah nama tempatnya, lalu yang di bawahnya itu adalah nama lokasinya. Ini untuk tempat desain. Lalu untuk religi itu kurang lebih sama. Ini hanya ada satu foto. Nah, di sini image view, ini adalah gambar nanti. Ini adalah nama lokasinya. Lalu yang galeri. Nah, kalau galeri kurang lebih sama. Ini cuma fotonya saja, cuma hanya fotonya saja, tidak ada judulnya. Itu untuk yang galeri. Oke, kembali ke adapter. Nah, di adapter itu kurang lebih sama semua untuk logikanya, untuk alurnya. Di sini buat widgetnya sesuai dengan yang tadi didesain. Dan nanti karena adapter ini akan dikirim ke desainnya. Itu dashboard desain, berarti ini untuk galeri. Lalu tempat adapter nanti ada di tempat desain. Religi adapter di religi desain. Gitu. Nah, lalu widgetnya juga menyesuaikan dengan yang digunakan di desainnya. Gitu. Ini untuk mencari ID-nya sesuai dengan yang ada di XML-nya. Oke, nah di sini untuk mengambil data dari yang tadi, yang data galeri. Lalu kalau religi ada di data religi, kalau data tempat ada di data tempat. Tuh, ini untuk ambil data disimpan di variabel, di setiap variabel. Untuk nama religi diambil nanti disimpan di variabel string, nama religi, deskripsi, lalu lokasi, dan foto. Ini untuk yang religi daftar. Nah, lalu di setnya nanti ke desainnya, yang tadi desain galeri, ini desain ya, desain religi, itu nama religinya di set teks nama religi gitu. Jadi nanti nama religi yang didapat dari database itu disimpan di di variabel nama religi, lalu nanti akan dipanggil di sini dan dikirimkan, ditampilkan di XML-nya. Itu nih glide digunakan untuk menampilkan gambar. Jadi gambarnya itu link. Jadi nanti di database itu ada link-link gambar. Jadi foto di sini itu adalah linknya, link address dari si gambarnya. Jadi menggunakan glide. Oke, ini linknya. Oke, sebentar. Oke, jadi ini tadi linknya. Ini link gambar, lalu ini akan disimpan, dikirim ke image. Gitu. Nah, ketika CV itu adalah card view, ketika card view-nya ditekan, itu akan pindah ke halaman detail. Tuh, kalau religi berarti detail wisata religi. Kalau tempat nanti detail tempat. Kalau galeri itu tidak ada. Jadi tidak bisa diklik card view-nya, itu nggak ada fungsi untuk pindah ke halaman. Ya, lalu ketika ditekan itu akan menampilkan teks detail plus nama religi yang ditekannya gitu. Jadi kalau ditekan nanti adalah misalkan Masjid Agung, berarti nanti ketika ditekan muncul Masjid Agung gitu. Detail Masjid Agung. Oke, seperti ini untuk adapternya. Eh, yang lainnya juga sama, kurang lebih sama. Untuk logikanya sama. Nah, ini ada 3 gambar, 3 glide. Lalu ini dikirim dengan bundle.
Oke, yang galeri juga sama. Di galeri itu cuman menampilkan gambar saja. Oke, itu di adapternya ya. Nah, tadi lalu di religi wisata, ini activity-nya. Itu yang di recycle view-nya yang dasarnya. Di sini digunakan untuk eh, menambah data. Jadi menambah data nanti ada di sini. Lalu di sini saya menggunakan FAB, Floating Action Button, untuk button home. Jadi ketika diklik akan pindah ke home. Nah, lalu di sini untuk menambah data, saya menggunakan array untuk mempermudah. Jadi tidak perlu copy paste ini ke bawah, tapi menggunakan array. Itu array multidimensi. Itu untuk susunan ini ya, susunan kolomnya itu sama dengan kolom yang dibuat di tabel ya. Jadi kalau ini diacak, maka nanti posisi record di tabelnya juga dia akan mengacak sesuai dengan yang tulis di sini. Tuh. Jadi ID religi, nama religi, deskripsi, foto, lokasi. Nah, seperti itu susunannya. Jadi yang pertama itu ID, lalu nama, lalu deskripsi, foto, dan lokasi. Itu. Ini array-nya. Kita menggunakan perulangan for untuk menambah array-nya. Tuh. Array tambah data. Oke, yang lain juga sama di tempat wisata, lalu di dashboard fragment itu sama untuk nambah datanya. Itu. Nah, mapnya di sini saya menggunakan link ya. Jadi ini link Google Map. Oke, itu lalu ketika diklik tadi akan pindah ke detail. Nah, ini di detail itu sesuai dengan penyajian datanya di XML. Detail wisata. Oke, seperti ini. Ini untuk yang religi, yaitu ada text view di atas. Ini nanti untuk nama religinya. Lalu ini ada fotonya, ada alamatnya yang kecil hitam di bawah foto itu alamat. Lalu yang di paling bawah itu deskripsinya. Nah, untuk yang tempat wisata ini ada scroll, scroll, horizontal scroll, 3 foto, lalu ada judulnya, lalu ini ada button untuk buka map. Jadi nanti ketika diklik akan external intent, yaitu langsung ke Google Maps-nya sesuai dengan link yang tadi ada. Teks di sini adalah deskripsinya. Oke, lalu di Java-nya di sini menambah dulu widget sesuai yang digunakan di XML. Ini ID-nya. Nah, ini untuk menerima bundle yang tadi dikirim dari adapter. Lalu untuk men-set teks yang akan ditampilkan di XML. Lalu ini glide-nya untuk fotonya. Lalu ini untuk button-nya. Ketika diklik akan mengintent ke luar, external intent. Yaitu ke link. Link yang didapat dari tabel, dari database. Tuh. Data religi sama, kurang lebih sama. Ini untuk gambar, lalu ini untuk teksnya, text view-nya. Ini untuk menerima si bundle. Oke, itu untuk yang menggunakan database. Nah, untuk data wisata kuliner itu awalnya emang menggunakan database di sini sama. Nah, tapi saya untuk menggunakan database
baru bisa untuk recycle view-nya. Jadi ketika pakai grid view itu kan beda. Untuk alurnya, untuk scriptnya itu juga beda. Jadi di sini di kuliner, nah di sini menggunakan grid. Nah ini grid view. Oke, jumlah kolomnya 2. Tuh di XML-nya. Lalu di desainnya, ke kuliner design. Itu hanya foto saja, satu foto. Dan teksnya untuk judulnya, nama kulinernya. Oke, jadi di wisata kuliner itu yang digunakan adalah uh, kuliner adapternya. Sini untuk menampilkan datanya. Di sini jumlah datanya itu jumlah data dari si grid view-nya gitu. Jadi ada berapa grid view? Itu ada 14 data, ada 14 item. Saya buat ada 14. Lalu ini posisinya gitu. Posisi 0 dimulai dari sebelah kiri atas paling atas, lalu yang satunya itu sebelah kanan atas, ke bawahnya di bawah 0 berarti yang 2 3 di bawah 1. Itu susunan grid view-nya. Nah, ini setiap item itu akan menampilkan nama dan juga gambar. Satu gambar dan satu nama. Nah, namanya dan gambar itu saya buat di sini menggunakan fungsi, metode fungsi. Jadi ketika posisi posisi ini didapat dari sini, saya kirim posisi. Nah, posisi ini sesuai dengan case-nya. Gitu. Satu variabel dengan ini. Jadi ketika nanti kan ini percabangan switch case. Jadi ketika posisi nanti jadi 0, maka akan dieksekusi adalah case 0. Nah, maka ketika posisinya 0 berarti case 0. Kalau maka ini juga akan berubah jadi 0. Gitu. Berarti nanti akan manggil fungsi nama dengan parameter 0. Lalu ini juga link, ngambil fungsi link dengan parameter 0. Tuh, 12 berarti maka akan 12 di sini juga sama. Tuh ini untuk penyajian datanya gitu. Di sini di fungsi ketika si parameternya atau posisinya itu adalah 0, maka akan dikirimnya, akan dikembalikannya itu adalah link ini. Ketika posisinya 1, maka link ini yang akan di returnnya. Itu. Lalu nama juga sama. Oke, itu untuk adapternya. Lalu di kuliner wisatanya, di sini ada voting action button. Ketika diklik akan kembali ke home. Oke, lalu ini ada grid view. Ketika ditekan si grid view-nya itu akan muncul teks detail. Gitu. Lalu ketika diklik grid view-nya itu akan mengirim intent, akan pindah ke activity detail kuliner. Gitu, dengan dikirim posisinya. Itu yang tadi posisinya sama dengan yang adapter 0 sampai 13. Lalu di detailnya, nah di sini nanti akan memanggil metode posisi. Prosedur posisi. Nah, gitu nanti di sini akan menerima intent bundle. Lalu di sini posisi yang tadi didapat dari bundle saya simpan di variabel posisi. Lalu di sini ada percabangan lagi sama kayak tadi. Posisi ketika posisinya yang didapat adalah 0, ketika item yang diklik adalah item paling kiri atas berarti 0, maka akan tampil di ini detailnya. Isi detailnya adalah ini. Ketika posisinya 1, berarti ini yang akan tampil. Namanya nasi uduk ungu, deskripsinya ini, lalu fotonya ini. Seperti itu. Nanti akan disimpan di sini. Nama itu, nama dari sini, nama lalu deskripsinya nanti ada di bawah.
Seperti itu. Ini untuk kuliner. Oke, untuk XML-nya. Seperti ini. Nanti ada gambar, lalu ada nama kuliner, dan juga ada deskripsinya. Oke, lalu untuk aplikasinya. Nah, aplikasinya saya akan record terpisah karena ada di handphone. Oke, untuk aplikasi demonya, itu nama aplikasinya tadi Informasi Pariwisata Kota Sukabumi, logonya ini, logo Kota Sukabumi. Ketika diklik, itu akan nanti muncul dua splash screen. Yang tadi ada foto dan juga ada teksnya, Informasi Pariwisata Kota Sukabumi. Nah, di sini button notification yang paling bawah ada home, lalu ada galeri, ada about. Tuh. Nah, di home isinya di sini ada menu. Tadi ada foto, lalu ada image button. Ketika diklik akan pindah ke activity-nya masing-masing. Tuh, lalu di bawahnya itu ada galeri. Nah, ini galeri. Totalnya ada 40 foto sesuai dengan isi dari datanya setiap lokasi tempatnya. Lalu ini tampilnya itu di set random. Itu jadi data yang akan muncul di galeri itu akan berubah-ubah. Tuh. Karena di query yang saya masukkan itu menggunakan order by random. Jadi nanti isinya itu akan berpindah-pindah, berbeda-beda gitu posisinya. Oke, lalu di about itu ada about saya, tentang saya, ada nama, nim, kelas, tempat lahir, nomor HP, email, dan alamat. Lalu ada foto. Oke, kembali ke home. Di sini ada tempat wisata. Ketika ditekan tadi itu akan muncul tempat wisata. Wisata kuliner, wisata religi, itu wisata religi. Oke, kita masuk ke tempat wisata. Nah, di sini juga saya bagi 3 tema. Itu ketika tempat wisata itu temanya warna hijau. Itu jadi backgroundnya akan berwarna hijau. Di sini ada nama-namanya, isi yang didapat di database. Lalu ada ini fotonya bisa di slide ke samping. Itu ketika diklik itu akan muncul deskripsi. Dikliknya adalah teksnya, akan muncul deskripsi. Itu. Ini juga bisa di slide. Lalu untuk ketika membuka map itu akan intent eksternal. Ketika dibuka pindah ke Google Map. Oke, ini untuk tempat wisata. Lalu untuk wisata kuliner, oke tadi terlewat. Ketika ditekan juga itu akan muncul ya, detail Gembok Cinta, detail Taman Inspirasi. Itu sesuai dengan namanya. Oke, lalu ada floating action button untuk kembali ke home. Oke, lalu wisata kuliner. Nah, ini temanya adalah warna oranye. Oke, di sini yang tadi grid view. Oke, ketika diklik sama ya, muncul deskripsi. Nah, ketika di hold itu juga muncul detail. Hanya teks detail saja. Oke. Kalau wisata religi warna biru. Nih, wisata religi. Ketika diklik ada deskripsinya juga. Oke, saya rasa hanya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.